Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mayang Handayani, NPM 208600135. Saya dari kelas A2 Psikologi Universitas Medan Area. Di sini saya ingin menjelaskan perihal perilaku konsumen. Menurut Kotler dan Keller, perilaku konsumen sendiri dipengaruhi oleh rangsangan pemasaran, yaitu produk, jasa, harga, distribusi, dan komunikasi. Lalu ada rangsangan lainnya. Yang pertama ada ekonomi, lalu teknologi, politik, dan budaya. Yang kemudian akan berpengaruh terhadap psikologi konsumen, yaitu motivasi, persepsi, pembelajaran, lalu memori. Dan yang terakhir ada karakteristik dari konsumen, yaitu pertama ada budaya, sosial, lalu personal. Kemudian konsumen akan melalui tahapan proses keputusan pembelian yang melibatkan pengenalan masalah, pencarian informasi, penilaian alternatif, keputusan pembelian, dan perilaku pasca pembelian. Lalu akhirnya konsumen melakukan keputusan untuk membeli produk yang ia inginkan. Lalu selanjutnya ada indikator perilaku konsumen. Yang pertama, menurut Nugroho tahun 2019, indikator perilaku konsumen yang pertama ada sebelum membeli, lalu yang kedua membeli, yang terakhir ada mengkonsumsi. Lalu yang kedua, menurut Solomon tahun 2009, indikator perilaku konsumen yang pertama ada merek produk, lalu yang kedua pengetahuan mengenai produk, lalu yang ketiga perasaan seseorang terhadap produk, lalu yang terakhir ada kenyamanan berbelanja membandingkan harga suatu produk dari produk yang pertama juga produk yang lainnya. Lalu yang ketiga, menurut Kotler 2018, indikator perilaku konsumen adalah sebagai berikut. Yang pertama ada kognitif komponen. Kognitif komponen sendiri itu kepercayaan konsumen dan persepsi tentang objek. Objek yang dimaksud adalah atribut produk. Maka semakin positif kepercayaan terhadap suatu produk, maka keseluruhan perilaku konsumen akan percaya akan produk tersebut. Lalu yang kedua ada afektif komponen, yaitu emosional yang merefleksikan perasaan seorang terhadap suatu objek, apakah objek tersebut diinginkan atau disukai. Sedangkan afektif juga mencerminkan motivasi yang mana seseorang akan mengalami dorongan emosi dan juga fisiologis. Lalu yang ketiga ada konatif komponen. Yang pertama merefleksikan kecenderungan dan perilaku aktual terhadap suatu objek, yang mana komponen ini menunjukkan kecenderungan melakukan suatu tindakan. Tindakan pada komponen konatif sendiri ialah keinginan berperilaku itu atau behavioral intention. Lalu selanjutnya ada perceived behavior control. Perceived behavior control ini ialah kontrol perilaku yang dirasakan adalah sikap atau perilaku dengan persepsi individu pada kemudahan atau kesulitan terhadap perilaku sikap yang diinginkan. Selain itu, perceived behavior control, yaitu persepsi kontrol perilaku yang dirasakan, juga dapat diartikan sebagai ukuran sejauh mana individu percaya tentang mudah atau sulitnya mengaplikasikan tingkah laris tertentu. Itu menurut Putu dan Dharmayasa pada tahun 2020. Selanjutnya ada aspek-aspek dari perceived behavior control. Yang pertama ada control belief, yaitu seberapa besar kontrol terhadap perilaku yang dimiliki individu tersebut untuk menghalangi atau memfasilitasi untuk menampilkan dalam perilakunya. Lalu yang kedua ada power of control belief, yaitu seberapa besar atau kecil kemungkinan pengaruh kontrol keyakinan seseorang untuk menampilkan atau tidak menampilkan perilaku. Lalu selanjutnya ada indikator dari perceived behavioral control. Yang pertama ada control belief mengenai kontrol kepercayaan mengenai sumber-sumber dan kesempatan-kesempatan yang dibutuhkan
untuk memunculkan tingkah laku. Lalu yang kedua ada perceived power. Perceived power yaitu tingkah laku yang mempersepsikan individu mengenai seberapa kuat kontrol tersebut untuk mempengaruhi dirinya dalam memunculkan tingkah laku, sehingga memudahkan atau menyulitkan pemunculan tingkah tersebut.